sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Untuk memahami maksud dari kegiatan pada siang hari ini, marilah kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Ibu pembicara yaitu Dr. Ulil Hartono, Ketua Dewan Pengurus Nasional Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia, Ibu Dr. Mary Citra Sondari, Kaprodi Manajemen FEB Universitas Pajajaran, juga Bapak Ibu Wakil Ketua IBS Pak Sparta, Pak Gatot dan Ibu Nuri, dan Bapak-Bapak Ibu Kepala Prodi serta Sekretaris Prodi. Terima kasih kepada Mbak Putri Alisa, MC pada acara hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutyono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta, SE AKMECA, Wakil Kepala 1 Bidang Akademik, Bapak Gatot Sugiono, SE MBA, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE MSC, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Erik Wijaya, SEME, Kepala Program Studi Manajemen IBS, dan Bapak Ibu oleh Indonesia Banking School. Dan sesi diskusi ini nanti akan sangat menarik karena akan banyak sekali informasi yang akan disampaikan. Untuk itu saya akan membagi 3 sesi kegiatan pada acara ini, di mana sesi pertama nanti akan diberikan waktu pemaparan oleh Bapak Dr. Ulil Hartono, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Ibu Dr. Mary Citra Sondari, yang masing-masing nanti akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Pengurus Nasional Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia menempuh pendidikan S3 di Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya dan menempuh pendidikan Magister Manajemen Agribisnis di UGM Yogyakarta, serta menempuh pendidikan S1 Ilmu Manajemen di Universitas Jember. Pada saat manajemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, menempuh pendidikan S3 Dr. Sains Manajemen di Institut Teknologi Bandung, kemudian menempuh pendidikan S2 Magister Sains Universitas Pajajaran dan merupakan sarjana ekonomi Universitas Pajajaran. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya aturkan hormat dan terima kasih sebelum saya paparan ini. Yang saya hormati Bapak Rizal, ya, Pak Rizal Jafara, SEMA, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, mungkin juga hadir di sini. Ada juga Bapak Marmuti Gunawan, selaku bendara dari Yayasan BPI, kemudian Bapak Edi Susanto juga hadir di sini kelihatannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Kusumaningtuti Sutyono, SHLLM, Ketua IBS, Bapak Sparta yang sudah ramai menghubungi saya itu, kemudian Bapak Gatot Sugiono, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Ibu Dr. Nuri, Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia, karena kurikulum kami dibangun juga mengkait keseluruhan kegiatannya dari sana. Karena itu saya juga akan sangat banyak sekali ada di Prodi S1 Manajemen Indonesia, sekali juga akan menyampaikannya di Prodi kegiatan-kegiatan yang terkait di Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apakah itu benar-benar benar? Ya, saya berharapnya seperti itu. Tapi semoga tidak benar-benar salah. Ya. Nah, ini
saya mohon maaf tadi saya tulis terkait regulasi, lalu kemudian kami perguruan tinggi, kami yang mengelola institusi, kami yang baik itu tingkat prodi, fakultas maupun institusi, nggak ada itu merdeka. Yang merdeka adalah mahasiswa. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi itu di poin ini 2 semester setara 40, sehingga kemudian nanti akan tercermin di dalam kurikulum kami. 40 SKS itu, Pak, itu SKS di luar perguruan tinggi. Ya, jadi 40 SKS itu jadikan sebagai patokan saja sudah. Kemudian 20 SKS. Jadi tertulis di sini 1 semester mengambil prodi yang berbeda di PT yang sama. Berarti gitu ada pekerjaan di tingkat universitas, ada pekerjaan di tingkat fakultas, nanti kita ceritakan. Mengambil SKS prodi yang berbeda di PT yang sampai dengan proyek kemanisiaan. Yang ini akan tercermin nanti di dalam struktur kita, di struktur kurikulum kita. Kami belum ada yang kena struktur atau fitur, sehingga kami bisa melakukan namanya FDD terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka ini di tingkat universitas. Kami semua prodi diundang tanggal 3 Maret. Lalu kemudian alternatif 1, alternatif 2, ya, alternatif 3 itu tidak kami pakai. Nakal. Nah, kami membuat alternatifnya yang sesuai dengan kebutuhan kami. Sesuai dengan kebutuhan kami. Seperti apa itu? Lihat misalnya khusus untuk alternatif kedua, 3 misalnya, ada semester antara. Di kami kan ada remun, ada kinerja dosen. Kalau kinerja dosen kebanyakan nanti tidak mampu membayar remun. Kalau tidak mampu membayar remun oleh dosennya, maka semester antara kita tidak pakai. Karena itu akan membebani secara pembiayaan ke institusi. Itu alternatif 3. Alternatif 2, lihat alternatif 1 dan alternatif 2. Ada desa-desa yang perlu digali, ada desa-desa yang masih perlu untuk dieksplor. Karena itu kemudian mereka menawarkan untuk perguruan tinggi Institute Banking karena sudah mengundang saya ya dari IBS ya, dan saya sangat senang sekali ya bisa bergabung pagi ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pimpinan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, kemudian juga kepada Ibu Dr. Kusumani Sutiono, Ketua IBS. Terima kasih Ibu, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Kaka, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik yang intensif berkomunikasi dengan saya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Gatot Sutiono, Ibu Dr. Nuri Wulandari, Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Prodi di IBS, para dosen, mahasiswa, audiens yang saya cintai. Jadi tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ulil ya terkait kampus Merdeka, sudah muncul ya? Sudah, Ibu? Oh ya, oke. Oh ya, saya ini tampilannya. Ya. Ya, jadi saya langsung pada penerapan kurikulum Merdeka ya. Di situ saya memberi judul pengalaman tematik ya, Merdeka Belajar berbekal penguatan literasi data, literasi teknologi dan literasi humanis ya. Jadi ini tema yang saya berikan jadi judul kurikulum saya gitu ya. Bentuk dari buku pedoman, maka supaya apa ya, kita mudah mengkonversinya gitu ya. Sebaiknya mata kuliah juga bukan berbasis subjek gitu ya, tapi berbasis kompetensi, output atau outcome bisnis. Gojek itu tetap nggak ada apa-apanya kalau mereka bisnisnya jelek gitu ya. Backbone-nya memang teknologi, orang-orang IT itu backbone-nya, tapi mereka butuh lebih banyak orang bisnis. Permasalahannya adalah orang bisnisnya ngerti nggak masalah digital. Jadi tetap ini adalah tanggung jawab kita di sekolah bisnis ya, untuk memasukkan tadi literasi data dan literasi teknologi ya. Digital itu kan bicaranya data dan teknologi. Nah, literasi manusianya jangan lupa, karena revolusi industri keempat bukan berarti menggantikan manusia dengan data dan teknologi itu tadi, tapi bagaimana manusianya lebih berdaya
bagaimana hubungan manusia itu justru lebih paket untuk 3 semester pertama. Kenapa paket? Supaya mahasiswa tidak usah pusing dengan prasyarat, ya. Ada satu mata kuliah yang tidak lulus di semester 1, semester 2-nya keganjal, gitu ya. Padahal 3 semester pertama kami melihat ini adalah kurikulum dasar. Untuk hak dasar ini mahasiswa nggak boleh terganjal, gitu. Semua punya hak asasi, gitu ya. Semua punya hak untuk mengambil mata kuliah dasar, ya, mata kuliah dasar prodi, ya. Nah, jadi tidak boleh itu diganjal dengan prasyarat. Jadi kami tetapkan paket, walaupun ada 2 mata kuliah yang tidak lulus yang ada. Ya, nextnya di sini terlihat, ya, konsepnya, konsep kurikulum kami yang segitiga. Itu tadi bagaimana kompetensi inti manajemen dan bisnis itu sebagai dasarnya, sebagai fondasinya, kemudian dikelilingi oleh kompetensi-kompetensi yang kami pikir perlu untuk revolusi industri keempat, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanis. Jadi ketika kita bicara mata kuliahnya ada apa saja? Intinya 4 ini. Ada mata kuliah inti, manajemen dan bisnis, mata kuliah yang terkait literasi data, mata kuliah literasi teknologi, dan mata kuliah yang terkait literasi humanis. Dari situ, maka kita masuk ke kurikulum merdekanya. Nah, kami memberikan tema gitu ya, biar bagus aja buat branding ya. Pengalaman tematik, ya, bisa mengurangi SKS yang seharusnya tadi untuk di luar prodi ya. Ibu Mary. Oke, baik. Sepertinya ada gangguan teknis. Ibu Mary, apakah bisa tersambung koneksinya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sepertinya masuk ke kompetensi inti manajemen dan bisnis, ya. Ini sebenarnya mata kuliah yang di kurikulum lama itu ya, itu ada, tapi kita rep gitu ya, kita jadikan lebih ringkas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada misalnya manajemen sumber daya manusia itu bukan manajemen sumber daya manusia 1 atau sumber daya 2 gitu ya, manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2, tapi kita jadikan 6 SKS dalam 1 semester. Nah, itu supaya lebih ringkas ya, tapi di dalamnya ada sisi teoritisnya dan ada sisi aplikasinya gitu ya. Demikian juga ada mata kuliah yang digabung seperti penganggaran, akuntansi. Merdeka ini ya tentunya karena ini adalah hak ya, maka kita tidak boleh juga melupakan bahwa mungkin ada mahasiswa yang tidak mengambil haknya. Nah ini ya, ada mahasiswa yang akan mengambil haknya, tapi ada juga yang tidak. Artinya yang tidak mengambil haknya ini tetap ikut struktur kurikulum yang normal, gitu ya. Nah, jadi di sini kita membuat tematik ya, program tematik kewirausahaan, tapi sebenarnya di dalamnya ada bobot-bobot mata kuliah dalam kurikulum normal. Ya, supaya apa? Supaya capaian pembelajaran baik mahasiswa yang ikut kurikulum merdeka atau mahasiswa yang ikut kurikulum original itu capaian pembelajarannya sama, gitu ya. Jadi yang terpenting adalah di sini capaian pembelajaran. Jangan sampai mereka merdeka mengambil kegiatan tapi capaian pembelajarannya tidak tercapai. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di semester 5 ada tematik kewirausahaan terdiri dari magang kewirausahaan, praktek bisnis, KKN kewirausahaan, dan nanti semuanya penilaiannya berbasis output ya. Mereka harus bikin output sesuai capaian pembelajaran. Nah, nanti silakan dilihat juga slide berikutnya.
semester 6 juga masih sama, implementasi kampus merdeka. Nah ini tadi tematiknya apa? Tematik pergaulan akademis, jadi ada pertukaran pelajar gitu ya. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan karena kita sudah punya banyak kerjasama untuk exchange, tapi biasanya keluar negeri gitu ya. Itu di dalam negeri yang belum. Nah ini baru akan diimplementasikan di dalam negeri. Biasanya keluar negeri kita bahkan punya double degree. Kalau double degree itu minimal 2 semester. Kalau exchange itu minimal 1 semester. Ya, next-nya silakan slide-nya. Nah, di tahun keempat ini magang profesional ya. Dan tentunya penyelesaian skripsi yaitu di semester 7. Ya, jadi magang itu kalau memang mahasiswa mau 6 bulan silakan, tadi sudah saya sebutkan. Nanti sambil magang dia bisa menyelesaikan skripsinya. Jadi ditawarkan juga di semester 7 karena biasanya diambil di semester 7 nanti juga selesainya di semester 8. Jadi kita di semester 8 sebenarnya sudah tidak ada, tapi hanya penyelesaian saja. Next-nya ya, silakan next slide. Nah ini tadi pedoman di kegiatan pembelajaran di luar kampus dari Mendikbud, ada 8, kami mengambil 7 diantaranya, jadi ada pilihan-pilihan, ada 7, yang tidak kami ambil hanya mengajar di sekolah, gitu ya, karena menurut ketentuan di Unpad, mengajar di sekolah itu harus ikut program mengajar di sekolah yang dilaksanakan oleh Mendikbud, ya. Kalau yang lainnya tadi sudah kita tawarkan, misalnya proyek di desa itu kan KKN, ya. Kemudian juga magang industri tadi ada, pertukaran pelajar jelas ada, riset juga ada beberapa mata kuliah yang bisa digantikan dengan menulis paper dan presentasi di konferensi internasional, kemudian juga wirausaha juga tadi, proyek mahasiswa bisa menggantikan mata kuliah, ini masuk ke mata kuliah pilihan, dengan kegiatan PKM, jadi kegiatan PKM bisa setara 3 SKS mata kuliah pilihan. Dan juga proyek kemanusiaan, saya kerja sama nanti dengan ada Student Run Organization ya, International Student Run Organization di ITEC, yang kita bisa punya proyek kemanusiaan di luar negeri. Ya. Nah mungkin itu saja karena mungkin waktu, tapi nanti di slide saya ada contoh konversi ya, kalau Bapak Ibu yang ingin mendalami silakan dilihat contoh konversi untuk angkatan 2018, 2017, ya, walaupun 2019 semester ganjil ini belum bisa implementasi kampus merdeka. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Citra Sondari atas pemaparannya, bahwa sangat menarik sekali pemaparan Ibu Sandri Harni Sugiono, Ketua IBS, yang dimana pertanyaannya sudah masuk ke kolom chat Bapak dan Ibu, akan saya bacakan, mohon izin. Ini pertanyaannya ada 2 untuk Bapak Ulil dan Ibu Mary. Ya, keduanya memang pertanyaannya bersifat agak teknis, bahwa jika mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah di prodi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi, bagaimana caranya agar supaya rapi dan tertib implementasinya, mengingat akan sangat beragam sesuai dengan peminatan mahasiswa dan juga disesuaikan dengan MOU perguruan tinggi yang ada. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Mary, mohon untuk bisa dijawab bersamaan, bahwa pada prinsipnya pembelajaran menganut berbasis kompetensi yang bukan berbasis subjek, maka ketika pada saatnya penerapan Merdeka Belajar masuk ke semester magang, apakah dengan demikian mahasiswa dalam memilih tema dan lembaga magangnya dipersyaratkan agar relevan dengan kompetensi yang telah dipilih oleh mereka supaya bisa dimasukkan ke dalam transkrip mahasiswa yang bersangkutan? Oke, bagaimana Pak Ulil dan Ibu Mary, mohon untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Jadi sebenarnya ada beberapa yang banyak masuk di chat itu ya. Kita mulai dari Ibu Ketua dulu. Di sana ada tertulis mengambil mata kuliah dan sifatnya wajib. Saya garis bawahi bahwa
Merdeka Belajar konteks mahasiswa itu hak. Jadi itu hak. Karena itu tidak ada kewajiban mahasiswa untuk mengambil mata kuliah apapun di luar prodinya, tidak ada kewajiban. Kalau sayang dengan institusinya, misalnya pokoknya kalau di Surabaya itu mati urip pokoknya di kampusnya gitu. Maka itu juga dibolehkan, tidak ada masalah. Karena itu kemudian muncul kurikulum di prodi saja. Kalau kemudian ternyata ada, nah itu kan berarti saya katakan tadi di awal ini adalah proyek antisipasi. Kalau misalnya ternyata ada mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah misalnya dari teman-teman dari mahasiswa IBS itu kemudian mau ambil di Ciputra misalnya atau di mana gitu dan itu banyak diminati begitu, maka proyek antisipasinya adalah harus ada MOU dulu. Kan begitu tidak bisa kemudian karena dasarnya adalah Permendikbud nomor 3 lalu kemudian mahasiswa secara bebas mobile itu antar perguruan tinggi tidak bisa, karena itu kan terkait dengan pertama proses administrasi di antar perguruan tinggi, lalu kemudian kesesuaian IT. Kesesuaian IT itu kan mesti berbeda antara UNESA dengan UNPAD, itu pasti penyedia IT-nya itu orang yang berbeda, karena itu pasti kalau tidak ada sinkronisasi, tidak ada MOU di antara dua institusi yang berbeda, itu agak susah. Ya, termasuk di dalamnya nanti pembiayaan dan lain-lain. Memang payungnya adalah MOU. Karena itu maka di APSMB itu membuat MOA antar prodi, ya kan? Antar prodi. Untuk apa itu? Bukan untuk hal teknis sebenarnya, tapi untuk mendorong supaya institusi di atasnya, entah itu fakultas, entah itu universitas, tergerak. Oh, di bawah ternyata sudah seperti ini gitu. Jadi hanya sebagai ringan saja. Oh, ternyata di bawah sudah seperti itu, maka itu mestinya menjadi pikiran bersama di tingkat rektorat, ada forum rektor kalau di PTN itu, maka mereka harusnya mulai memikirkan itu. Kenapa? Karena di bawah sudah gerak, kecuali di bawah tidur gitu. Ini gerak dan untuk fasilitasi dalam bentuk MOU. Hal-hal teknis terkait tadi itu tentang pembiayaan, terkait bagaimana sinkronisasi IT, kemudian distribusi sumber daya sampai yang lain-lain itu akan dituangkan secara sepakat di dalam MOU. Nah, bagaimana kalau tidak, gitu kan? Jadi tapi kebetulan kan Bu Ketua kan menjadi ketua SD yang bertanya langsung ini. Seandainya kemudian tidak, maka kami di APSMBI, anggota APSMBI itu menyediakan di web. Monggo misalnya bisa dilihat di web. Saya mohon izin sebentar saja menampilkan bukan bermaksud promosi sih sebenarnya. Saya tampilkan dulu sebentar saja terkait dengan APSMBI itu ada di bawah ini. Jadi di kami ini sorry setengah detik lah. Saya klik di sini. Di Merdeka Belajar ini, kalau ini kan proyek antisipasi juga sebenarnya. Kalau kemudian nggak ada MOU di antara rektor-rektor gimana gitu. Ya memang secara teknis nggak bisa jalan. Tetapi setidaknya kita membuka pressure naik lebih tingkat. Kami di sini di Merdeka Belajar di APSMBI itu menyediakan nama ini. Jadi prodinya apa? Kemudian mata kuliah lintas prodi yang ditawarkan oleh S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya itu apa? Magang. Kemudian oleh Borneo Utara kan apa? Proyek di desa. Sehingga kemudian itu membuka informasi bagi mahasiswa anggota APSMBI, mahasiswa di anggota APSMBI untuk melihat, oh ternyata di sana itu ada proyek di desa ya, saya minat lagi sana. Dan ini boleh lebih dari satu. Kebetulan ini masih belum terisi semua. Kita kan masih ada waktu sampai dengan bulan Agustus besok. Atau untuk implementasi magang dan proyek di desa itu kan masih 1,5 tahun lagi di kami untuk angkatan 2019. Atau kalau untuk angkatan 2020 masih 2 tahun lagi. Sehingga nafas dan nyawa masih cukup lah untuk prepare, untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi masih agak panjang. Karena itu maka ke depan ini harus terisi mata kuliahnya ini
mata kuliah ini. Berikut nanti diisi sumber daya. Tadi kan saya tulis tentang distribusi sumber daya. Ada nama dosen yang akan mengambil. Kalau ternyata masih terikat, terkendala antar perguruan tinggi. Pertanyaan tentang magang Ibu ini ya, bagaimana Mbak, jadi ya cukup detail lah ya, ada pedomannya, yaitu perannya prodi itu kan memberikan batasan-batasan, ya, tapi bukan berarti harus kaku gitu kan. Nah, sebenarnya mahasiswa akan diarahkan untuk mengikuti magang di lembaga-lembaga yang memang sudah bekerja sama, tapi kan juga slotnya memang sedikit, Mbak. Ya, jadi mahasiswa kalaupun tidak masuk ke lembaga-lembaga yang sudah kami kerjasamakan, boleh mengambil, tapi yang setara, gitu ya, yang setara. Tapi kalau memang mau dia magang benar-benar di luar kriteria prodi, ya nanti bisa diajukan dulu ke prodi, gitu. Apakah nanti ini bisa jadi tempat magang dia? Kan semua surat itu dari prodi, kan, gitu ya. Jadi memang artinya jangan sampai dibuat kaku lah Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum apa-apa kita takut begini, takut begitu, itu nggak jalan-jalan gitu. Kalau kasus 1-2 kasuistik ya prodi lah kita nanti bisa memberikan masukan kepada mahasiswa gitu ya. Tapi pedoman umumnya ada. Itu misalnya. Memasukkan mata kuliah berdasarkan ciri khas perguruan tinggi. Kemudian pertanyaan kedua untuk Ibu Mary, bagaimana output akhir untuk mata kuliah seminar? Ini Pak Erick juga menyampaikan apresiasi kepada Ibu Mary ini di dalam kolom chat bahwa mata kuliah yang berbentuk aplikasi ini sangat banyak sekali di Universitas Padjadjaran. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya dan cara pengajarannya Ibu? Mata kuliah seminar itu apakah wajib mahasiswa harus ikut conference internasional supaya bisa lulus mata kuliah tersebut? Dan bagaimana kurikulum Kampus Merdeka 2020 wajib untuk mahasiswanya? Kalau tidak dikonversi untuk mahasiswa 2018 dan 2019, apakah itu dibenarkan? Dan kemudian ini ada mengenai pertanyaan kegiatan di luar kampus, gitu. Apakah mata kuliahnya itu bisa berupa mata kuliah MKDU seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, atau Bahasa Indonesia. Itu saja pertanyaan dari Pak Erick. Mohon tanggapannya Pak Ulil dan Ibu Mary. Ya, Pak Ulil, untuk mata kuliah yang berdasarkan khas perguruan tinggi, bagaimana cara memasukkannya? Oke, saya izin tampilkan tadi kurikulum. Ya, silakan Pak. Ada yang namanya breakout room. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bikin room, itu roomnya bisa sampai 50, jadi 50 kelompok. Nah, bikin room nanti mereka kita bagi kelompok gitu. Suruh diskusi dulu di kelompoknya, nanti misalnya waktu 15 menit. Setelah 15 menit mereka suruh breakout room, kembali lagi ke room utama. Nah, hal-hal yang kayak gitu artinya teknologinya ada gitu kan. Itu pinter-pinternya kita. Belum lagi kalau kita pakai fasilitas di luar Zoom ya, kita kan bisa screen share, jadi screen-nya bisa pakai fasilitas lain. Misalnya fasilitas ini apa? Post-it. Kita mau diskusi, mahasiswa suruh apa? Acak-acakan ya bingung ya. Desain di prodi saya itu tadi jelas, literasi data, literasi manusia, literasi teknologi. Ya, kalau kompetensi intinya kan itu sudah di mata kuliah kita semua. Artinya literasi data. Contoh saya kerjasamanya dengan prodi bisnis digital. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa saya, kalau pilihan itu bisa saya ambil dari mata kuliah bisnis digital. Literasi teknologi itu sudah lebih detail teknologinya itu saya juga sedang menjajaki teknik informatika karena itu beda fakultas. Kalau bisnis digital tadi satu fakultas, jadi udah deal dengan prodi bisnis digital kita akan mengambil banyak mata kuliah pilihan di sana. Literasi manusia saya sedang menjajaki dengan fakultas psikologi, fakultas komunikasi, fakultas sosial. Buat memperkaya literasi manusianya. Artinya mata kuliah pilihan itu kita sediakan pilihan, tapi tidak keluar dari kurikulum kami gitu. Ya, kami tidak mengambil misalnya di Fakultas Teknik
biologi gitu, karena mungkin buat kami agak jauh, susah memasukkannya. Tapi siapa tahu nanti. Sebelum bicara pembekalan, jadi sebenarnya harus berpikir apa yang mau jadikan sebagai bahan untuk pembekalan. jadi sebelum bicara pembekalan, apa bahan yang akan dipakai untuk pembekalan. Dasarnya adalah 8 kegiatan itu, ya. Magang, kemudian kewirausahaan, kemudian proyek desa, kemudian penelitian bersama, penelitian independen, kemudian apalagi lah sampai dengan 8 itu. Maka yang mestinya itu dilakukan adalah menyusun bahannya. Jadi menyusun bahannya dulu. Misalnya nyusun pedoman magang gitu. Itu kan harus ada. Pedoman tentang proyek di desa itu harus ada. Pedoman kewirausahaan itu harus ada. Apalagi bicara lintas perguruan tinggi, maka kan harus ada pedoman bersama, ya, pedoman magang lintas perguruan tinggi. Kami menyusunnya di APSMBI, pedoman magang lintas perguruan tinggi anggota APSMBI. Jadi, kalaupun tidak bisa di tingkat asosiasi, minimal di dua pihak, dua perguruan tinggi itu ada pedoman magang lintas perguruan tinggi antara UNESA dengan UNPAD misalnya. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai apa? Kita harus punya bahan itu. Baru kemudian kita bicara tentang apa-apa yang akan dijadikan sebagai pembekalan bagi mahasiswa. Semuanya akan tercermin di situ ya. Nah, terkait dengan itu ya monggo lah lintas. Bapak dan Ibu diperkenankan untuk membuka kameranya supaya terlihat senyumnya, semangatnya pada hari ini karena kita sudah bertemu secara virtual. Sebagai kenang-kenangan, ya boleh dulu dirapikan rambutnya, jilbabnya. Jangan lupa senyumnya. Saya akan mengambil tangkapan layar sebanyak 4 kali karena ini ada 4 window yang cukup banyak. Ya, saya akan menghitung mundur 3, ya 3, 2, 1. Nanti kemudian jepret. Ada 4 kali ya Bapak Ibu ya. Baik. Hitungan pertama, pengambilan pertama. 3, 2, 1. Oke. Yang kedua, coba slide kedua. Jadi saya nggak tahu ini mana yang masuk ke dalam slide. Jadi semuanya senyum aja. Baik, mundur ya. 3, 2, 1. Tangkapan ketiga. Jangan lupa senyum Bapak dan Ibu, siapa tahu masuk tangkapan layarnya. 3, 2, 1. Yang terakhir. Baik, senyumnya lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ulil Hartono dan Ibu Dr. Mary Citra Sondari atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pencerahannya pada pagi hari ini. Sedikit ucapan penutup dari saya, ikan sepat, buah tomat, tetap sehat, tetap semangat. Demikian saya Meta Andriani, moderator pada hari ini. Undur diri dulu dan acara saya kembalikan kepada moderator Mbak Putri Alisa. Silakan Mbak Alisa. Terima kasih Ibu Meta yang telah memandu diskusi siang hari ini. Dengan demikian selesai sudah acara sharing session di Pulau IPS yang menjadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ulil Hartono dan Ibu Dr. Mary Citra Sondari sebagai narasumber, Ibu Meta Andriani sebagai moderator, dan seluruh partisipan hari ini. Tetap sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Akhir kata, saya Putri Alisa Larasati mohon undur diri. Sampai bertemu di acara sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bu Mary ya. Terima kasih Bu Mary. Ya, terima kasih Pak Ulil. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Izin pamit juga, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ulil ya. Terima kasih banyak Pak Ulil. Alhamdulillah. Bersama Pak Ulil. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak Sparta, terima kasih Bu Meta. Terima kasih Pak Andri, Mas Andri, terima kasih Mas Andri. Terima kasih Alisa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Putri Alisa ya. Terima kasih. Mbak Meta, terima kasih banyak Pak Zulfison, kemudian Pak Erik, kemudian Mas Tejo, kemudian terima kasih Mas Argo, terima kasih Bu Nuri, Mas Tejo, Mas Argo. kepada Bu Titu terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.